Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan ketiga di mata kuliah akuntansi biaya. Di pertemuan ketiga kita pada hari ini, kita akan membahas terkait dengan perilaku biaya dan estimasi biaya. Selamat belajar! Nah, apa sih perilaku biaya dan estimasi biaya itu? Adalah suatu studi mempelajari bagaimana biaya berubah-ubah atau berperilaku dikaitkan dengan volume aktivitas untuk memudahkan dalam perencanaan dan pengendalian biaya. Tujuan mengkaji biaya berdasarkan perilaku, yang pertama memudahkan dalam perencanaan biaya. Dengan diketahuinya perilaku biaya, total biaya untuk setiap aktivitas yang diinginkan dapat diestimasi secara mudah dan akurat. Lalu yang kedua, untuk memudahkan pengendalian biaya. Dengan diketahuinya perilaku biaya, perbedaan biaya antara rencana dan realisasi dapat dicari penyebabnya secara mudah. Jadi, dalam mengkaji biaya berdasarkan perilaku, kita perlu memahami formula tersebut. Nah, gimana formulanya? Yaitu Y sama dengan A tambah BX, yaitu merupakan total biaya produksi yang mana terdiri atas A, biaya tetap, lalu B, biaya variabel per unit, lalu X, output driver aktivitas yang terdiri dari unit, jam kerja langsung, jam kerja mesin, volume, dan lain-lain. Nah, dari formula tadi jelas ya, biaya berdasarkan perilaku tersebut merupakan di mana biaya produksi itu terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, sekarang kita membahas lebih dalam lagi, apa sih klasifikasi biaya berdasarkan perilaku? Nah, yang pertama, biaya variabel atau variable cost. Yang kedua, biaya tetap atau fixed cost. Yang ketiga, biaya semi-variabel atau semi-variable cost, di mana biaya semi-variabel itu merupakan gabungan dari biaya variabel dan biaya tetap. Di slide selanjutnya, kita membahas lebih dalam lagi ya terkait dengan biaya variabel, biaya tetap, lalu biaya semi-variabel. Next, kita masuk ke biaya variabel. Apa sih itu biaya variabel? Yaitu biaya yang totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan output driver aktivitas, sedangkan biaya variabel per unit adalah tetap dalam batas relevan tertentu. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung jika cost drivernya adalah unit yang dihasilkan. Nah, sifat biaya variabel tersebut, yang pertama, secara total jumlahnya selalu berubah. Misalnya, dalam menghasilkan satu unit, total biaya yang dipakai yaitu 100.000. Nah, sedangkan untuk 100 unit, yaitu total biaya yang digunakan 200.000. Kayak gitu ya. Lalu yang kedua, biaya variabel per unit selalu konstan dalam batas relevan. Nah, yang ketiga, perubahan biaya dengan aktivitas atau volume berbanding proporsional. Berikut ya tabel biaya variabel. Jadi di sini dikatakan biaya bahan baku misalnya 20. Barang produk jadi yang dihasilkan cuma 1.
Jadi total biaya variabel per unit di 20 bagi 1, 20 ya. Lalu yang kedua biaya bahan bakunya itu untuk 2 produk jadi yaitu 40. Dan begitu seterusnya. Untuk 3 produk yang dihasilkan itu biaya bahan bakunya itu 60. Jadi kalau misalnya barang jadi yang dihasilkan N, jadi biaya bahan bakunya 20 kali N. Nah, kita lihat pada kolom yang ketiga, jadi total biaya variabel per unitnya, di mana itu tetap ya. Jadi biaya bahan baku dibagi barang jadi. 20 bagi 1 sama dengan 20, lalu 40 bagi 2 sama dengan 20, lalu 60 bagi 3 sama dengan 20. Nah, jadi di sini ini merupakan sifat dari biaya variabel yang nomor 2 tadi ya, bahwa total biaya variabel per unit itu tetap. Sedangkan untuk pembuktian yang sifat biaya variabel itu bahwa biayanya berubah, di mana dilihat di sini ya, di kolom yang pertama bahwa biaya bahan baku itu berubah sejalan dengan barang jadi yang dihasilkan. Nah, dari tabel berikut, itu kita dapat membuat sebuah grafik ya. Grafik. Jadi, di slide selanjutnya itu kita membahas tentang grafik dari biaya variabel tersebut. Jadi grafik pertama yang kita bahas terkait dengan grafik biaya variabel dalam total dulu ya. Nah, di sini grafiknya sama seperti yang telah kita pelajari di SMA bahwa terdiri dari kurva X dan kurva Y. Nah, kalau dalam kurva X itu merupakan biaya bahan baku. Lalu dalam kurva Y yaitu merupakan volume per unit atau unit yang dihasilkan. Jadi di grafik ini jelas ya bahwa digambarkan jika menghasilkan satu produk atau unit itu akan menggunakan bahan baku seharga Rp20. Nah, kalau 2 unit yang dihasilkan, maka biaya bahan baku yang digunakan yaitu Rp40. Nah, kalau 4 gimana? Kalau 4 unit yang dihasilkan, berarti 4 dikali 20. Hasilnya, biaya bahan baku yang digunakan itu 20 dikali 4, yaitu Rp80. Begitu ya seterusnya. Jadi tergantung unit perubahannya dengan total unit yang dihasilkan. Next, untuk grafik yang kedua. Next, grafik kedua yang kita bahas yaitu grafik biaya variabel per unit. Nah, di mana grafik ini tetap sama ya, yaitu merujuk kepada tabel yang di slide sebelumnya. Nah, dari grafik ini digambarkan bahwa berapapun unit yang dihasilkan, total biaya variabel per unitnya itu sama ya, yaitu sama Rp20. Setelah tadi kita membahas terkait dengan biaya variabel, nah selanjutnya kita membahas terkait dengan biaya tetap ya, yaitu biaya yang totalnya tetap dalam batas relevan tertentu tanpa dipengaruhi oleh perubahan output driver aktivitas. Jadi di sini biayanya tetap tidak berpengaruh terhadap berapa unit yang dihasilkan. Nah, sedangkan biaya per unitnya berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas. Contoh biaya tetap adalah biaya gaji manajer produksi, penyusutan aktiva tetap dengan metode garis lurus, lalu pajak bumi dan bangunan, dan asuransi. Banyak ya contoh lainnya yang merupakan contoh biaya tetap.
Sifat biaya tetap itu ada dua. Yang pertama, secara total jumlahnya selalu konstan atau tetap. Lalu yang kedua, biaya tetap per unit selalu berubah berbanding terbalik. Jadi di sini sifat biaya tetap itu kebalikan dari sifat biaya variabel yang telah kita bahas sebelumnya. Dalam tabel biaya tetap, nah di sini diperlihatkan bahwa beban penyusutan mesin dengan metode garis lurus sebesar 500.000 per tahun. Nah, jika selama 1 tahun tidak ada produksi, beban penyusutan mesin tetap terjadi. Jika perusahaan berproduksi sebanyak 100 unit, total beban penyusutan mesinnya tetap sebesar 500.000 dan biaya tetap per unitnya sebesar Rp5.000. Nah, jika perusahaan berproduksi sebanyak 1.000 unit, total beban penyusutan mesinnya tetap sebesar 500.000 dan biaya tetap per unitnya sebesar Rp500. Nah, terlihat bahwa semakin banyak unit yang dihasilkan, semakin kecil biaya tetap per unitnya. Sedangkan total beban penyusutan tetap sama. Nah, dari tabel biaya tetap tersebut akan digambarkan lebih lanjut ke grafik baik secara total biaya penyusutan maupun grafik biaya tetap per unit. Grafik pertama yaitu grafik biaya tetap dalam total. Nah, di sini didapati ya bahwa dalam grafiknya berapapun unit yang dihasilkan, biaya penyusutannya tetap sama yaitu Rp500.000. Next. Selanjutnya, pembahasan grafik yang kedua yaitu grafik biaya tetap per unit. Nah, dilihat dari grafiknya, di mana di sini untuk 1 unit yang dihasilkan, biaya tetap per unitnya Rp500.000. Lalu untuk 10 unit yang dihasilkan, biaya tetap per unitnya yaitu Rp50.000. Nah, untuk 100 unit yang dihasilkan, biaya tetap per unitnya Rp5.000. Begitu seterusnya ya. Nah, dalam pembahasan sebelumnya terkait dengan biaya variabel maupun biaya tetap, nah kan dikatakan bahwa biaya itu tetap, tapi dalam batas relevan. Nah, misalnya di dalam biaya variabel per unitnya adalah tetap, tapi dalam batas relevan tertentu. Nah, begitu juga biaya tetap adalah biaya yang totalnya tetap dalam batas relevan tertentu. Nah, apa sih batas relevan itu? Yaitu batas di mana biaya tidak berubah, di mana pendefinisian biaya tetap adalah berdasarkan batas relevan jangka pendek, karena semua biaya dalam jangka panjang adalah berubah. Jadi berikut merupakan grafik batas relevan biaya tetap ya. Nah, misalnya kapasitas satu mesin per tahun sebesar 100.000 unit dan beban penyusutannya itu 5 juta rupiah. Nah, di sini batas relevan yang diperhitungkan adalah 0 sampai 100.000 unit. Baik perusahaan berproduksi maupun tidak, beban penyusutannya tetap sebesar 5 juta rupiah. Nah, jika permintaan produk lebih dari 100.000 unit, katakanlah misalnya 200.000 unit, penggunaan satu mesin tidak memadai lagi, sehingga perusahaan harus menambah satu mesin lagi. Dengan penambahan satu mesin ini, total beban penyusutan akan berubah dari 5 juta rupiah menjadi
10 juta rupiah dengan asumsi beban penyusutan mesin baru sama dengan mesin lama. Nah, jika permintaan produk meningkat lagi lebih dari 200.000 unit, perusahaan perlu menambah satu mesin lagi sehingga total beban penyusutan menjadi 15 juta rupiah. Batas relevan yang diperhitungkan berubah menjadi berada di atas 200.000 unit sampai 300.000 unit. Walaupun perusahaan hanya memproduksi 210.000 unit, total beban penyusutan tetap sama, yaitu 15 juta rupiah. Nah, grafik berikut kan memperlihatkan batas relevan yang perlu ditetapkan untuk biaya tetap. Nah, sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, konsep batas relevan juga diterapkan untuk biaya variabel, di mana biaya variabel per unit akan tetap dalam batas relevan tertentu. Di luar batas relevan tersebut, biaya variabel per unit akan berubah ya. Setelah kita membahas biaya variabel dan biaya tetap, pada slide ini kita membahas gabungan dari keduanya, yaitu biaya semi variabel, merupakan biaya yang totalnya berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan output driver aktivitas, dan biaya per unit juga berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas. Biaya semi variabel mengandung dua unsur biaya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Contohnya adalah biaya listrik. Lalu biaya air PDAM, biaya pemeliharaan, dan kartu Halo Telkomsel. Sifat biaya semi variabel yang pertama, secara total jumlahnya selalu berubah. Yang kedua, biaya semi variabel per unit berubah. Nah, yang ketiga, perubahan baik secara total maupun biaya per unitnya itu tidak proporsional. Nah, berikut ya. Biaya semi variabel sama dengan A merupakan biaya tetap tambah BX. B merupakan biaya variabel, X merupakan unit yang dihasilkan. Selanjutnya pembahasan tabel biaya semi variabel, di mana diketahui beban abonemen listrik Rp1.000.000 per tahun dan biaya pemakaian listrik Rp10.000 per unit. Nah, jadi di sini beban listrik tetap yaitu sebesar 1 juta yang merupakan beban abonemen listrik. Karena berapapun unit yang dihasilkan, beban abonemen listrik tetap dibayarkan. Jadi misalnya jumlah produksi yang dihasilkan 10 unit ataupun 0 unit, itu perusahaan tetap membayar beban abonemen listrik sebesar 1 juta rupiah per tahun. Nah, selanjutnya beban listrik variabel itu didapatkan dari biaya pemakaian listrik Rp10.000 dikali unit. Nah, misalnya ini yang di baris yang pertama itu diketahui bahwa jumlah unit produksi 10 unit, beban listrik variabelnya adalah 10 unit dikali Rp10.000. Hasilnya sama dengan Rp100.000. Lalu, di kolom yang keempat merupakan total beban listrik, merupakan beban listrik tetap ditambah beban listrik variabel, yaitu 1 juta ditambah 100.000. Hasilnya 1.100.000. Lalu, kolom yang kelima, beban listrik per unit, merupakan total beban listrik dibagi jumlah unit produksi. 1.100.000 dibagi 10 unit.
sama dengan Rp110.000. Nah, begitu ya cara mencarinya. Begitu juga dalam pencarian jumlah unit produksi 100 unit, 1000 unit, 10.000 unit, maupun N unit. Dalam slide ini ditampilkan grafik biaya semi-variabel dalam total yang berdasarkan tabel di slide sebelumnya. Nah, di sini kita lihat bahwa di kurva X itu beban listrik, kurva Y itu unit. Nah, di sini apabila ada 10 unit yang dihasilkan, maka beban listriknya 1.100.000. Lalu jika 1000 unit yang dihasilkan, beban listriknya 11 juta rupiah. Berikut yang kedua yaitu grafik biaya semi variabel per unit. Nah, ini perhitungan beban listrik per unit. Jika produksi sebanyak 10 unit, beban listrik per unit dihitung sebagai berikut. Nah, beban listrik tetap yaitu 1.000.000 dibagi 10 unit kan itu 100.000. Nah, ditambah biaya listrik variabel yaitu 10.000. Jadi total beban listrik per unit untuk 10 unit itu 110.000. Nah, lalu jika produksi sebanyak 1000 unit, beban listrik per unit dihitung dengan beban listrik tetap yaitu 1.000.000 dibagi 1000 unit yaitu 1.000 rupiah, lalu ditambah dengan beban listrik variabel 10.000 rupiah, total beban listrik per unit yaitu 11.000 rupiah. Di mana grafik total biaya semi variabel per unit itu menggambarkan semakin banyak unit yang dihasilkan, maka biaya semi variabel per unitnya itu semakin rendah. Nah, berikut merupakan rangkuman ya dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Jadi dapat dirangkum di sini dan dapat dilihat di sini ya. Yaitu dari biaya totalnya, biaya per unit, terjadinya, serta contohnya. Dapat dibaca di slide ini. Jadi, biaya semi variabel harus dipisah antara biaya tetap dan biaya variabel. Nah, alasannya karena yang pertama, untuk membantu estimasi biaya atau cost estimation. Yang kedua, cost volume profit atau BEP. Yang ketiga, untuk pelaporan dengan pendekatan variable costing. Yang keempat, untuk penilaian kinerja segmen atau segmented reporting. Nah, dalam mata kuliah akuntansi biaya semi variabel harus dipisah antara biaya tetap dan biaya variabel itu untuk alasan membantu estimasi biaya. Sedangkan untuk tujuan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, itu akan dipelajari lebih lanjut di mata kuliah akuntansi manajemen. Untuk tujuan perencanaan dan pengendalian biaya, terdapat beberapa metode untuk memisahkan biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Yang pertama, metode biaya berjaga atau standby cost method. Yang kedua,
metode titik tertinggi dan titik terendah. Yang ketiga, metode diagram pencar. Yang keempat, metode kuadrat terkecil. Yang kelima, industrial analysis. Yang keenam, account analysis. Nah, dalam bagian ini hanya dibahas 4 metode dalam pemisahan biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap, yaitu metode 1, metode 2, metode 3, dan metode 4. Nah, keempat metode ini menggunakan dasar data masa lalu, kecuali untuk metode biaya berjaga atau metode yang pertama, di mana semakin lama rentang observasi data masa lalu, hasilnya akan semakin akurat karena dapat menggambarkan tren biaya yang mendekati kondisi sesungguhnya dengan asumsi kondisi periode yang diobservasi bersifat stabil. Yang pertama, kita membahas terkait dengan metode biaya berjaga. Biaya berjaga atau standby cost merupakan biaya tetap yang diperoleh dari menghentikan operasi sementara waktu. Biaya yang masih muncul selama operasi dihentikan disebut biaya berjaga. Dalam prakteknya, metode ini terlalu mahal karena harus menghentikan operasi sementara waktu. Jika pabrik dihentikan selama sebulan, kerugian perusahaan akan besar karena tidak menghasilkan produk. Biaya berjaga biasanya ditentukan berdasarkan estimasi. Maka dari itu hasilnya juga kurang akurat. Nah, kita contohkan ya, bagaimana cara mencari biaya pada metode biaya berjaga. Nah, di sini di mana diketahui beban listrik yang dibayarkan pada saat pemakaian sebesar 200.000 rupiah sebanyak 1000 kWh dan beban yang dibayarkan pada listrik yang dibayarkan saat tidak dipakai sebesar 50.000 rupiah. Sehingga di sini kita ketahui bahwa beban listrik yang dibayarkan pada waktu listrik tidak dipakai itu disebut biaya tetap atau biaya berjaga, standby cost, di mana diketahui sebesar 50.000 rupiah. Nah, untuk mencari biaya variabel didapatkan dari total biaya listrik dikurangi biaya tetap, yaitu 200.000 dikurangi 50.000 sama dengan 150.000 rupiah atau 150 rupiah per kWh. Sebagai akuntan yang paling sulit mengeluarkan standby cost. Lalu pembahasan metode yang kedua yaitu metode titik tertinggi dan titik terendah. Dari observasi yang dilakukan, dicari aktivitas tertinggi dan aktivitas terendah berserta biayanya. Selisih biaya pada aktivitas tertinggi dan aktivitas terendah disebut biaya variabel. Ini dilihat dari bulan Januari sampai bulan Juli terjadi biaya pemeliharaan. Nah, dari sini kita lihat di dalam tabel bahwa terdapat aktivitas tertinggi dan aktivitas terendah. Kita amati dulu yang mana aktivitas tertinggi dan yang mana aktivitas terendah. Nah, didapatkan bahwa aktivitas terendah itu pada bulan Maret, di mana biaya pemeliharaannya itu 700.000 untuk aktivitas 5.000 jam kerja langsung dalam kotak warna kuning. Lalu untuk aktivitas tertinggi itu pada bulan Juni,
di mana aktivitasnya 8.000 jam kerja langsung dengan biaya pemeliharaan 1 juta. Setelah didapati, yang mana sih aktivitas yang tertinggi, yaitu di bulan Juni, dan yang mana sih aktivitas yang terendah, yaitu di bulan Maret. Selanjutnya, aktivitas tertinggi dan aktivitas terendah itu diselisihkan. Berapa sih? Jadi perbedaannya untuk perbedaan aktivitas yaitu jam kerja langsungnya 8.000 dikurangi 5.000 yaitu 3.000. Nah, untuk total biayanya sendiri itu 1.000.000 dikurangi 700.000 yaitu 300.000. Nah, di mana di dalam pembahasan awal diketahui bahwa biaya variabel per unit yaitu sama dengan biaya aktivitas tertinggi dikurangi biaya aktivitas terendah per aktivitas tertinggi dikurangi aktivitas terendah. Berikut ya. Jadi di sini didapatkan jadi selisih dari total biaya yang tertinggi yang terendah yaitu 300.000 di per aktivitas tertinggi dikurangi aktivitas terendah yaitu 3.000 sama dengan 100 rupiah per jam kerja langsung. Nah, karena sebelumnya telah didapati biaya variabel per unit. Nah, di sini kita mencari biaya tetapnya berapa. Yaitu biaya tetapnya didapati dari total biaya dikurangi biaya variabel. Biaya tetap sama dengan 1 juta dikurangi biaya variabel yaitu 100 rupiah dikali 8.000 sama dengan 200.000. Nah, ini hasil dari pensubstitusian di aktivitas yang tertinggi. Nah, bagaimana jika kita mensubstitusikan ke aktivitas yang terendah? Biaya tetapnya yaitu didapatkan total biaya pemeliharaannya 700.000 dikurangi biaya variabelnya yaitu 100 rupiah dikali 5.000. Hasilnya sama yaitu 200.000. Jadi hasil biaya tetapnya itu sama ya apabila kita mensubstitusikan di aktivitas tertinggi maupun aktivitas terendah. Jadi setelah didapatkan biaya variabel per unitnya yaitu 100 rupiah, lalu biaya tetapnya juga didapatkan 200.000, sehingga formulanya menjadi Y sama dengan A tambah BX. A itu biaya tetap, B biaya variabel per unit ya. Jadi Y sama dengan biaya tetapnya tadi didapati 200.000 tambah biaya variabel per unitnya itu dapatkan dari set jawaban yang awal itu 100 rupiah. Jadi hasilnya Y sama dengan 200.000 tambah 100 X ya. Jadi X-nya itu jam kerja langsung. Nah, kalau ditanya total biaya pemeliharaan 9.000 jam kerja langsung adalah, jadi langsung digantikan aja X-nya ya. Y sama dengan 200.000 ditambah 100 kali 9.000. Jadi hasilnya 1.100.000. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu metode diagram pencar, di mana dengan membuat koordinat dengan data masa lalu yang ada.
Jadi, metode ini dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan metode titik tertinggi dan titik terendah. Dalam metode ini, pemilihan biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap dilakukan dengan menempatkan semua nilai yang diperoleh dari observasi ke dalam grafik. Selanjutnya, ditarik garis yang mewakili semua titik yang terdapat dalam grafik. Penarikan garis ini dilakukan secara visual. Oleh karena itu, metode diagram pencar disebut juga metode penarikan garis secara visual. Metode ini juga memiliki kelemahan karena penarikan garis dilakukan secara visual, sehingga ketepatan biaya tergantung orang yang menarik garisnya. Bagi mereka yang sudah terbiasa dengan pekerjaan ini, hasilnya akan lebih akurat dibandingkan mereka yang tidak terbiasa. Naluri dalam penarikan garis juga turut menentukan keakuratan pemisahan biaya. Lalu yang terakhir, yaitu yang keempat, metode kuadrat terkecil, di mana metode ini lebih rumit dibandingkan dengan dua metode yang dibahas sebelumnya. Tetapi metode ini memberikan hasil yang akurat. Metode kuadrat terkecil menarik garis biaya dengan menggunakan statistik. Untuk memilah biaya variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap digunakan rumus berikut. Y sama dengan A tambah BX. Tadi udah dibahas ya, Y sama dengan total biaya, lalu A sama dengan biaya tetap, B sama dengan biaya variabel per unit. Lalu untuk mendapatkan B, itu didapatkan dari sigma X kali Y per sigma X kuadrat. Sedangkan untuk mencari A, yaitu Y bar atau rata-rata dari Y dikurangi dengan B kali X bar atau B dikali rata-rata dari X. Nah, untuk pembahasan lebih mendalam kita bahas ya soal di slide berikutnya. Jadi di sini yang diketahui dalam soal itu hanya kolom 1, kolom 2, kolom 3, yaitu bulan, jam kerja langsung, lalu total biaya pemeliharaan. Nah, untuk kolom yang keempat, kelima, keenam, ketujuh itu merupakan hasil yang kita cari. Nah, untuk mencari yang keempat, yaitu merupakan X ya. Jadi perbedaan dari rata-rata. Nah, karena X ini merupakan, kita mengambilnya untuk jam kerja langsung, jadi kita harus mengetahui dulu berapa sih rata-rata dari jam kerja langsung, yaitu rata-ratanya yang paling bawah ya, 6.500. Nah, itu didapatkan dari total jam kerja langsung dibagi 7 bulan. Totalnya 45.500 dibagi 7 bulan, yaitu 6.500 jam kerja langsung. Nah, untuk mencari X, di mana untuk bulan Januari, didapatkan hasilnya dari 5.500 dikurangi 6.500. Hasilnya 100. Hasilnya 1.000. Nah, untuk bulan Februari, di mana didapatkan hasilnya 7.000 dikurangi 6.500, hasilnya 500. Untuk bulan Maret, itu didapatkan hasilnya 5.000 dikurangi 6.500, yaitu 1.500 minus ya. Nah, begitu selanjutnya ya. Lanjutkan sendiri ya untuk mencari X. Lalu untuk Y itu sama, tapi yang dikurangi perbedaan dari rata-rata itu merupakan biaya
pemeliharaan. Nah, kita tentunya dalam mencari Y, kita harus tahu dulu dong, berapa sih rata-rata dari biaya pemeliharaan. Nah, rata-rata dari biaya pemeliharaan itu didapatkan dari total biaya pemeliharaan, yaitu sebesar 5.950.000 dibagi 7 bulan. Nah, hasilnya 850.000. Nah, jadi untuk mencari Y itu sama ya, perbedaan dari rata-rata. Didapatkan di bulan Januari, yaitu 745.000 dikurangi 850.000. Hasilnya 105.000 minus. Nah, begitu juga untuk bulan-bulan selanjutnya. Lalu setelah itu, untuk kolom yang ke-6 itu kan X kodrat. Itu didapati dari yang kolom 4 itu dikodratkan. Hasil dari kolom 4 itu dikodratkan. Jadi dapat mutlaknya. Jadi yang untuk bulan Januari itu X-nya kan 1.000. Kalau dikodratkan jadinya 1 juta. Nah, begitu juga untuk bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Itu dikodratkan semua nilai dari X-nya. Lalu untuk kolom yang ke-7, itu didapatkan hasilnya X kali Y. Dimana itu mengkalikan kolom ke-5 dengan kolom ke-4. Jadi, di sini didapati di bulan Januari misalnya 1.000 dikali dengan 105.000. Hasilnya 105 juta ya, rupiah. Begitu juga dengan bulan selanjutnya, kayak gitu ya carinya. Nah, setelah itu kan kita menjumlahkan antara kolom 4, 5, 6, 7. Jadi kita totalkan. Untuk total di kolom 4, yaitu mencari X, 0. Lalu untuk begitu juga di kolom yang ke-5, untuk mencari Y juga 0 totalnya. Namun untuk kolom yang ke-6, dalam mencari X kodrat itu dihasilkan totalnya 7 juta. Lalu untuk kolom yang ke-7, yaitu totalnya 677.500.000. Nah, selanjutnya dari hasil yang kita cari tadi, kan kita dapat totalnya. Nah, total tersebutlah yang akan kita masukkan ke rumus yang telah dibahas di slide sebelumnya. Kita lanjutkan ya ke slide berikutnya, yaitu menginputkan hasil yang telah kita cari di kolom ini ke rumus yang telah ada. Jadi kan di sini B sama dengan total dari X kali Y, itu didapatkan tadi 677.500.000 dibagi dengan total dari X kodrat, yaitu 7 juta. Hasilnya 96 kali 7, 9. Lalu dalam mencari A, yaitu Y bar atau rata-rata dari Y dikurangi B kali X bar. Rata-rata dari X. Jadi didapati A sama dengan 850.000, itu merupakan rata-rata dari Y ya. Dikurangi dengan yang telah kita dapat di atas itu 96,79 kali rata-rata dari X 6.500 sama dengan 220.865 rupiah. Jadi di sini udah dapatkan ya, B-nya berapa, A-nya berapa. Selanjutnya kita masuk ke formula selanjutnya. Yang terakhir yaitu Y sama dengan A tambah BX.
A-nya itu 220.865 ditambah 96 kali 79X. Jadi kita bisa menjawab jika ada pertanyaan, berapa total biaya pemeliharaan jika digunakan tenaga kerja langsung selama 9.000 jam kerja langsung. Nah, didapatkan hasilnya dari persamaan sebelumnya, yaitu Y sama dengan 220.865 tambah 96,79X. Dan X-nya itu disubstitusikan sebesar 9.000 JKL, didapatkan hasilnya 1.091.975 rupiah. Sehingga total biaya pemeliharaan 9.000 JKL adalah 1.091.975 rupiah. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.